warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Anastasia Putra Alicia dengan NPM 2022-21546. Di sini aku akan membahas tentang kelemahan-kelemahan apa aja dalam kegiatan membaca dan juga metode S3R dalam kegiatan membaca. Kira-kira ada apa aja ya isi-isinya? Yuk kita simak video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode S3R untuk kegiatan membaca. Di sini saya bersama dengan dua siswa saya yang bernama, kakak sebutin nama, kelas, dan sekolahnya. Evi, kelas 12, sekolah di SMA Tulus Bakti. Aku Silva, kelas 12 di SMA Tulus Bakti juga. Baik, di sini kakak kegiatannya ngapain aja nih kak? Persiapan buat ujian perguruan tinggi. Kalau kak siapa? Sama sih, lagi persiapan buat ujian masuk perguruan tinggi. Oke, baik. Kakak di sini ada tahu nggak sih kebiasaan buruk dalam membaca? Belum. Kalau belum, saya jelasin dulu ya kak. Nah, ada 6 kebiasaan buruk nih dalam membaca. Yang pertama ada vokalisasi atau membaca dengan suara. Yang kedua menggerakkan bibir. Dan yang ketiga menggerakkan kepala atau mengikuti gerak barisnya. Yang keempat itu ada menunjuk dengan jari. Yang kelima regesi atau yang disebut dengan baca kalimat sampai titik. Dan yang keenam ada subvokalisasi, melafalkan kata demi kata di dalam hati. Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan buruknya nih kak. Kira-kira kakak-kakak nih kebiasaan buruk apa nih dalam membaca dari ke-6 tadi? Saya sering menggerakkan bibir. Kalau kakak? Aku di poin 1 sering banget baca pakai suara. Oh gitu ya kak. Nah ini kan udah tahu tentang kebiasaan buruknya ya kak. Berarti nanti diubah untuk tidak seperti itu lagi ya kak. Nah di sini saya akan menjelaskan juga nih kak tentang metode S3R. S3R itu ada 5. Yang pertama ada survei, question, read, recite, sama review. Nah yang pertama itu ada survei. Survei ini kita memperhatikan dulu nih ada apa dalam covernya si bacaannya. Terus yang kedua question, kita membuat pertanyaan. Dan yang ketiga itu tahapnya membaca. Yang keempat itu recite atau menceritakan kembali. Dan yang kelima ada review, yaitu peninjauan kembali. Nah, di sini saya mau meminta kakak-kakak untuk mengisi biodatanya terlebih dahulu ya. Boleh, Kak? Baik kakak sudah selesai membuat pertanyaannya ya kak ya. Nah tahap selanjutnya kak, di sini saya punya 2 buku nih kak tentang Buyung Tersesat ke Negeri Orang Bunian. Saya bagiin dulu. Baik, nah bisa dilihat nih kak dari covernya, dari depan dan belakangnya. Kakak bisa buat pertanyaan kira-kira apa nih yang kakak ingin tahu dari buku tersebut. Silakan dibuat pertanyaannya ya kak, untuk 5 pertanyaan saja.
Baik, sudah ya Kak. Oke. Nah, sekarang kakak-kakak sudah membuat pertanyaan nih. Silakan selanjutnya kakak bisa membaca bukunya terlebih dahulu. Nanti saya kasih waktu kakak 10 menit untuk membaca.
Baik, sudah membaca ya Kak, di bukunya sudah dibaca. Nah, selanjutnya kakak-kakak bisa ceritain dikit nggak nih, apa sih yang Kak Epi tangkap dari cerita tadi? Boleh diceritakan sedikit aja nggak sih Kak? Ada seorang anak yang bernama Buyung. Dia ini pergi ke negeri Bunian, yang negerinya ini ternyata bersifat mistis. Mereka berdua tersesat ke sana. Baik, sudah Kak. Oke, kalau Kak Silva gimana nih Kak? Ceritain dikit dong Kak tentang isi bukunya. Oke, jadi cerita si Buyung ini tuh kalau nggak salah dari daerah Minangkabau. Jadi ada anak namanya Buyung, dia izin ke orang tuanya mau tidur di surau ceritanya. Tapi ternyata karena suraunya itu sepi, akhirnya dia mau balik lagi ke rumah, tapi ternyata ketemu sama orang Bunian. Nah, orang Bunian itu kalau kata ayahnya, dia tuh berasal dari alam gaib lah gitu. Jadi isinya hantu-hantu setan gitu. Pas dia udah masuk ke sana, si temennya si Pili itu malah ternyata keenakan di situ, dikasih makan bakmi rebus padahal itu cacing. Terus dikasih kue-kue padahal itu kayu kerbau gitu. Terus akhirnya disadarin sama Buyung sampai akhirnya dia bisa balik ke kampungnya dia lagi. Baik, itu tadi sedikit ceritanya ya teman-teman dari Kak Epi dan Kak Silva. Selanjutnya boleh dibuka Kak pertanyaannya. Kita akan melakukan peninjauan kembali nih. Salah satu pertanyaan dari Kak Epi buat apa nih Kak? Yang pertama itu siapa itu Buyung, dan ternyata di dalam cerita ini Buyung ini anak dari orang tua yang berasal dari suku Minangkabau. Iya betul Kak. Nah kalau pertanyaan ini Kak ada apa aja? Di mana letak si negeri Bunian ini, letak si negeri ini ternyata mistis ya, jadinya Tidak tahu tidak ya, ada tempat tidak tahu. Ya betul Kak. Tepuk tangan dulu untuk Kak Silva. Kak Silva Epi. Keren. Nah kalau Kak Silva, pertanyaannya ada apa aja nih Kak? Aku pertanyaan pertama sama siapa itu Buyung. Jadi di dalam buku ini tuh diceritain Buyung itu orang tuanya namanya Piyah, kalau nggak salah Mak Piyah itu dia suku Minangkabau juga. Terus yang kedua, bagaimana Buyung bisa sampai tersesat ke negeri orang Bunian. Jadi ceritanya pas dia mau balik ke rumahnya dari surau itu, dia lagi balik semak-semak itu ketemu sama orang Bunian itu. Terus akhirnya diajak sama orang itu buat juga negerinya. Terus selain pertanyaan itu lagi Kak, ada pertanyaan apa nih Kak? Siapa itu orang Bunian? Jadi ternyata orang Bunian itu kan negerinya kan nggak ya, jadi mungkin aja dia kayak hantu mungkin ya. Itu. Oke, baik ya Kak. Nah kalau di sini nih Kak, kira-kira ada amanatnya nggak sih Kak yang dapat kita ambil dari buku cerita ini? Mungkin bila kita pergi ke suatu tempat, hormati orang tersebut dan jangan asal main. Ini ya Kak, apa sih langsung datang aja ya Kak? Ya, dan menghormati kultur budaya. Betul. Nah kalau Mas Silva apa nih Kak amanat yang ada di dalam buku ini yang Kakak nangkap? Kalau aku lebih ke harus dengerin kata orang tua sih, karena di ceritanya itu awalnya si Bumi itu sebenarnya nggak boleh buat pergi ke surau terus dengerin cerita tentang orang dunia itu awalnya nggak boleh. Tapi si Bumi itu keras kepala. Nah di situ aku belajar kayak harusnya dengerin kata orang tua ya, karena orang tua itu pasti ada baiknya gitu kalau ngomong gitu. Nah, oke, berarti udah tahu ya Kak isinya, amanatnya. Nah, yang tadi Kakak lakuin ini adalah metode S3R. Jadi metode yang tadi dilakukan sama Kak Epi dan Kak Silva dan juga dengan saya, tadi ada tentang survei. Survei itu tentang melihat tentang buku-bukunya sudah ya tadi dilihat, lalu ada questionnya, membuat pertanyaannya, sudah dibuat pertanyaan, lalu masuk ke tahap membaca yang sudah saya kasih waktu 10 menit ya Kak ya, dan alhamdulillah diselesaikan dengan baik dalam waktu 10 menit. Dan lalu ada recite, menceritakan kembali, dan sudah diceritain nih tadi sama kakak. Nah lalu ada review, peninjauan kembali tentang apa pertanyaan yang ada di dalam yang mereka
bertanya-tanya apa sih yang ada di dalam bukunya gitu. Terus mereka ajukan pertanyaannya, mereka tulis dan mereka meninjau kembali. Ada di dalam buku semua ya Kak ya, sudah terjawab. Nah, sebelumnya terima kasih buat Kak Epi dan Kak Silva sudah meluangkan waktunya dari SMA Tulus Bakti ya Kak ya. Iya, semoga lancar ya Kak ya buat PTN-nya, masuk PTN-nya perguruan tinggi. Nah, itu tadi metode S3R untuk kegiatan membaca. Terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan tentang metode SQ3R. Ternyata nih teman-teman masih banyak banget siswa-siswa yang masih belum tahu tentang kelemahan dan juga metode SQ3R ini. Semoga di video ini dapat menjelaskan kelemahan dan metode SQ3R itu dengan baik ya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.